Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Meskipun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh ataupun online, tetap semangatnya harus full ya. Gak boleh yang namanya malas-malasan atau bangun siang atau tidur-tiduran terus. Tetap harus semangat belajar. Oke, bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang teks negosiasi. Sebelum kita membahas tentang teks negosiasi, pernah nggak sih kalian berbelanja ke tempat tradisional atau pasar tradisional? Yang kedua, pernah tidak saat guru memasuki kelas, lalu guru tersebut akan mengadakan ulangan dadakan dan kalian serentak bilang, "Bu, jangan hari ini ya, Bu, minggu depan saja, Bu, pekan depan saja." Pernah tidak? Oke, baik. Jawaban yang pertama, saat ditanya, pernah ke pasar tradisional? Jawabannya 90% pasti pernah. Lalu, di sana pemandangan apa yang kalian lihat? Pasti banyak sekali masyarakat-masyarakat yang sedang melakukan negosiasi. Itu sederhananya. Yang kedua, tadi saat guru masuk ke kelas, lalu akan mengadakan ulangan. Spontan di situ adanya nego ataupun negosiasi. Antara siapa? Antara siswa dan guru. Nah, itu pun adalah contoh dari negosiasi. Secara tidak langsung, kalian semua pasti pernah melakukan atau melihat pemandangan dari teks negosiasi tersebut. Oke, baik, sekarang kita akan memasuki ke definisi negosiasi. Lalu, apa sih itu negosiasi? Negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Atau, negosiasi menurut KBBI adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Lalu, kapan harus bernegosiasi? Ibarat sebuah persahabatan, negosiasi memerlukan trik dan strategi. Sifat manusia umumnya tidak mau kalah, tidak mau dipaksa, dan tidak mau ditindas. Oleh karena itu, negosiasi adalah jalan dan pilihan terbaik. Mengetahui cara bernegosiasi yang benar sangat menguntungkan posisi kita di bidang sosial, lebih-lebih di bidang bisnis. Baik, berarti sekarang sudah pada paham ya apa itu negosiasi. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu tentang struktur isi teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi merupakan pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Yang kedua, pengajuan. Pengajuan di sini di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Dan pihak yang terkait memberitahukan mengenai barang atau objek agar orang yang diajak interaksi oleh pihak tersebut menjadi lebih paham. Poin ketiga itu adalah penawaran. Penawaran di sini adalah suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar hingga satu dengan pihak yang lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Yang keempat, persetujuan. Persetujuan di situ berarti adanya suatu kesepakatan antara hasil penawaran dari kedua belah pihak. Dan poin kelima adalah
Penutup. Penutup proses akhir dari sebuah percakapan antara kedua belah pihak. Oke, baik. Setelah kita belajar tentang struktur teks negosiasi, kita sekarang akan belajar tentang ciri umum teks negosiasi. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, negosiasi menghasilkan kesepakatan. Kedua, negosiasi menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, negosiasi merupakan sarana untuk mencari penyelesaian ataupun jalan tengah. Yang keempat, negosiasi mengarah kepada tujuan praktis. Yang kelima, negosiasi memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi, tidak ada yang merasa dirugikan di situ. Keenam, negosiasi menyangkut suatu rencana yang belum terjadi, masih proses berarti ya. 7. Negosiasi selalu melibatkan dua belah pihak. Ya, kalau satu pihak saja berarti bukan negosiasi. 8. Negosiasi merupakan kegiatan komunikasi langsung. 9. Negosiasi biasanya dalam bentuk dialog atau nantinya diubah menjadi monolog. Nah, itulah yang dimaksud dari ciri umum teks negosiasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penulisan teks negosiasi sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Negosiasi ini bertujuan untuk apa? Apakah untuk mencari kesepakatan? Apakah untuk mencari jalan tengah? Atau tujuannya untuk apa? Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Nah, maksudnya ini adalah siapa saja yang akan ikut serta dalam jalannya negosiasi tersebut. Poin ketiga, langkahnya adalah menentukan konflik. Kita harus menentukan dulu masalah apa saja yang akan dibahas selama negosiasi nanti. Poin keempat, menentukan solusi dan penawaran. Yang dimana berarti kita harus menemukan jalan keluar dan jalannya negosiasi. Poin kelima, menentukan model kesepakatan. Itulah tadi langkah-langkah untuk penulisan teks negosiasi. Sekarang kita memasuki pembahasan ciri kebahasaan teks negosiasi. Seperti apa ciri kebahasaan dari teks negosiasi? 1. Ciri kebahasaannya adalah berbahasa persuasif. Persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Jadi kita merayu di sini. Contohnya, wah bagus mam, jadi terlihat cantik pakai baju itu. Jadi kita memuji. Yang kedua adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berisi pernyataan ataupun yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu tersebut. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan. Kenapa? Karena menggunakan bahasa yang sopan itu akan terjalin komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata konjungsinya yaitu kalimat deklaratif. Contohnya, ada kalau begitu, meskipun, walaupun. Nah, itu adalah konjungsinya. Poin kelima, menggunakan kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Artinya, mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Poin keenam yaitu berisi pasangan tuturan. Tuturan itu adalah kalimat yang diujarkan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud tertentu. Tuturan merupakan juga bentuk komunikasi lisan seseorang kepada mitra tutur dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, poin ketujuh yaitu bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Dan poin kedelapan yaitu menggunakan pronomina. Jadi pronomina itu adalah kata ganti ataupun jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contoh misalnya, saya, kami, ataupun Anda. Poin 9, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu berarti kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain secara langsung.
Poin ke-10 menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak sepakatnya. Jadi, sepakat dan tidak sepakat, iya atau tidak. Poin 11 atau poin terakhir menggunakan kalimat perbandingan ataupun kontras. Baik, itulah pembahasan tentang teks negosiasi. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dan jika belum paham, silakan berikan komentar teman-teman untuk membangun agar terlaksananya proses pembelajaran atau media pembelajaran selanjutnya, supaya lebih baik lagi. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.